Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isna Rahiningsih. Hari ini aku akan meresensi satu buku karya dari Sapardi Djoko Damono, yaitu buku kumpulan puisinya beliau, yaitu Hujan Bulan Juni. Buku ini diterbitkan di PT Gramedia Pusaka Utama, tempat terbit di Jakarta. Tahun terbitnya cetakan pertama itu 2013, kemudian yang ini cetakan yang kelima ya, diterbitkan pada tahun 2015. Puisi-puisi yang di dalam ini diciptakan oleh Sapardi dari tahun 1959 sampai tahun 1994. Jumlah puisi dalam buku ini ada sekitaran 102 puisi. Kemudian tebal buku ada 136 halaman. Dimensinya ini panjangnya 21, kemudian lebar 15, dan tebal bukunya itu 1,5 cm. Jadi Sapardi Djoko Damono ini apa yang kerap disapa sebagai SDD, merupakan seorang sastrawan. Beliau lahir di Solo pada tanggal 20 Maret 1940. Beliau wafat pada tanggal 19 Juli 2020 di kota Tangerang Selatan. Beliau mulai menekuni hobinya, yaitu menulis puisi, pada saat beliau duduk di bangku SMA, yaitu pada tahun 1957. Nah, pada tahun 1969 beliau menerbitkan buku puisi pertama yang judulnya itu Dukamu Abadi. Kemudian disusul dengan beberapa buku seperti buku Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni yang tadi, Arloji, Ayat-ayat Sapi, Mata Jendela, Sutradara Itu Menghapus Dialog, dan Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita. Sapardi juga menerbitkan buku puisi seperti Pengarang Telah Mati, Pengarang Belum Mati, dan Pengarang Tak Pernah Mati. Ketiga buku ini lalu dijadikan jadi satu buku yang berjudul Trilogi Sukram. Selain buku fiksi, Sapardi juga menerbitkan buku non-fiksi seperti novel Indonesia Sebelum Perang, Sosiologi Sastra, Puisi Indonesia Sebelum Kemerdekaan, Drama Indonesia, dan masih banyak lagi. Banyak sajak-sajak karya Sapardi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Cina, Jepang, Korea, Jawa, Inggris, dan beberapa bahasa lainnya. Sejumlah sajak dan esai miliknya pun bahkan dibukukan dalam bahasa Jepang di Tokyo tahun 1986. Beliau juga menerjemahkan beberapa karya sastra dunia seperti milik Ernest Hemingway, yaitu The Old Man and the Sea, kemudian Daisy Miller karya Henry James, Sakuntala karya P. Lal, The Lion and the Jewel karya Wole Soyinka, dan masih banyak lagi karya sastra dunia yang telah dapat diterjemahkan. Sapardi juga banyak menerima penghargaan, yaitu seperti dari Akademi Jakarta untuk pencapaiannya di bidang kebudayaan pada tahun 2012. Pada tahun 2013, beliau menerima penghargaan serupa juga di Freedom Institute. Beliau juga menerima penghargaan di SEA Right Award dari Thailand pada tahun 1986. Kemudian hadiah puisi putra dari Malaysia tahun 1984, dan yang terakhir Cultural Award dari pemerintah Australia pada tahun 1978. Kita akan masuk di isi daripada buku Hujan Bulan Juni ini. Ada puisinya itu, salah satunya yaitu Hujan Bulan Juni ini. Aku akan bacakan ya. Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, itu puisi karya Sapardi yang judulnya Hujan Bulan Juni. Jadi
kalau aku sendiri menangkap makna dari puisi ini tuh seperti bahwa Sapardi itu ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa kebesaran hati untuk menahan dan menyembunyikan rasa serta kearifan untuk tidak memaksakan kehendaknya atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam puisi ini juga beliau berusaha mengingatkan kepada semua manusia untuk memiliki sifat di antaranya ketabahan, kearifan, bijaksana dan dalam keadaan berat sekalipun. Kemudian puisi yang berikutnya yaitu puisi pada suatu hari nanti. Oke. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi, tapi di antara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Itu tadi puisinya. Jadi makna yang aku dapat dari puisi ini tuh Sapardi menyampaikan bahwa dirinya itu suatu saat akan mati. Hal ini juga berlaku untuk seluruh makhluk yang bernyawa, bahwa kelak juga akan menghadapi kematian. Berikutnya puisi yang berjudul Sisir Hujan. Isinya itu, hujan mengenal baik pohon, jalan dan selokan. Suaranya bisa dibira-birakan, kau akan mendengarnya meski sudah kau tutup pintu dan jendela. Meskipun sudah kau matikan lampu, hujan yang tahu benar membeda-bedakan telah jatuh di pohon, jalan dan selokan. Menyihirmu agar sama sekali tak sempat mengaduh waktu menangkap wahyu yang kau rahasiakan. Baik, kalau aku sendiri menangkap dari makna dari puisi ini tuh Sapardi menyampaikan kalau kita jangan mengira hujan itu hanyalah sesuatu yang biasa, karena bisa saja hujan itu menyimpan rahasia yang bahkan kita sendiri tak tahu apa itu rahasianya. Kemudian puisi yang berikutnya yaitu Perahu Kertas. Isinya itu, waktu masih kanak-kanak kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Ia akan diasah di bandar-bandar besar, kata seorang lelaki tua. Kau sangat gembira, pulang dengan berbagai gambar warna-warni di kepala. Sejak itu kau pun menunggu kalau ada kabar dari perahu yang tak pernah lepas dan menunggumu itu. Akhirnya kau dengar juga pesan siswa itu. Nuh, katanya, telah kupergunakan perahumu itu dalam sebuah banjir besar dan kini terdampar di sebuah bukit. Itu isinya. Jadi makna yang dapat aku tangkap dari puisi ini tuh, kalau Sapardi itu ingin menyampaikan bahwa pengabdian manusia kepada Tuhan atau sesama haruslah seperti seorang anak dalam puisi di atas tadi, yaitu polos, ikhlas, dan suci. Pengabdian yang dilakukan juga harus dilandasi dengan oleh niat yang tulus. Kemudian ada puisi dari Berjalan ke Barat waktu di pagi hari. Isinya itu, waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Makna yang dapat aku tangkap dari puisi ini, Sapardi itu ingin bilang kalau alam yang disimbolkan dengan matahari dan bayang-bayang tidaklah pernah memusuhi, melainkan selalu adil dan berdamai dengan manusia. Selain itu, alam pun terus memberi apa yang manusia selalu inginkan. Oke, itu saja puisi-puisi yang dapat aku bacakan untuk kalian. Ada satu puisi yang sangat aku suka dari beliau, yaitu judulnya Aku Ingin. Pasti kalian sudah dengar, aku bacain ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi Djoko Damono, 1989. Aku suka banget puisi itu karena aku nangkapnya itu maknanya seperti seseorang yang mencintai pasangannya, namun cintanya itu sangat sederhana. Jadi nggak perlu banyak kata-kata, cukup dengan kesederhanaan itu. Jadi aku juga nangkap kalau Sapardi itu yang menyampaikan bahwa suatu cinta yang benar-benar cinta itu merupakan cinta yang sederhana, dan juga cinta itu tidak dapat digambarkan atau dideskripsikan. Itu menurut aku. Kalau untuk kesan-kesannya ya, kalau pesan nggak ada ya, karena Sapardi itu kan merupakan sastrawan yang menurut aku sudah sangat fenomenal ya. Beliau itu, aku sangat mengidolakan beliau karena banyak puisi-puisinya yang menurut aku ringan. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin baca-baca puisi yang mudah dipahami itu, aku rekomendasiin milih Sapardi Djoko Damono ini, karena puisi-puisi beliau itu kata-katanya ringan, jadi kita mudah memahami apa yang dimaksudkan Sapardi ini. Baiklah, itu saja yang aku dapat resensikan. Aku rekomendasiin banget buku ini karena puisinya isinya bagus-bagus. Tadi cuma beberapa yang aku bacain untuk kalian. Ada sekarang 102 puisi di dalam buku ini. Jadi kalau kalian ingin membeli buku antologi puisi, aku rekomendasiin banget ini, Hujan dan Geni. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafin ya. Kalau gitu aku akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.